Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sapa pagi kajian kita pada pagi hari ini, ya, kita ingin menelusuri dan mengintrospeksi diri kita. Sudah sejauh apa tatkala kita membangun keluarga, tatkala kita memutuskan untuk menikah, apakah hanya untuk memuaskan hawa nafsu? Apakah niat kita sudah benar? Apakah niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana dengan anak-anak yang kita lahirkan? Ya, yang sudah begitu lelah letih seorang ibu mengandung anak-anaknya, mungkin ada 2, mungkin 4, mungkin pula 6. Kalau orang tua kita dulu mungkin anaknya lebih dari itu, bisa 9, bahkan 11 sampai 15 anak. Masya Allah, tabarakallah. Begitu luar biasanya perjuangan orang tua, ayah membanting tulang, bekerja keras, peras keringat untuk mencari nafkah buat anak-anaknya. Tapi pernahkah terfikir oleh kita? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita, kepada pasangan kita, dan semua anak-anak kita itu yang kita sayangi, yang menjadi belahan jiwa kita? Pernahkah kita kumpulkan anak istri, keluarga kita semuanya ini untuk bermuhasabah? Mau apa dan apa tujuan kita? Apakah cukup hanya berkumpul di dunia? Visi keluarga yang paling indah disebutkan dalam Al-Quran adalah ketika satu keluarga itu memiliki tekad yang sama. Tekad apa? Itu tekad sekeluarga di dunia, sesurga nanti di akhirat. Subhanallah. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, silahkan kita simak bagaimana Allah bertutur tentang orang-orang yang bertakwa. Ya, dari ayat 17 surah At-Tur, surat At-Tur ayat 17, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka berada dalam di dalam kebun-kebun surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fakihina bima atauhum rabbuhum. Mereka menikmati buah-buahan, mereka menikmati kegembiraan atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Begitu indahnya gambaran ini dalam Al-Quran. Dan Allah lindungi mereka, pelihara mereka dari azab neraka jahim. Lalu Allah perintahkan, kulu washrabu, makanlah dan minumlah kalian dengan penuh senang hati. Hani'an bima kuntum ta'malun. Silahkan minum apa yang kalian suka. Masya Allah. Hani'an bima kuntum ta'malun. Selamat, kata Allah. Muttaki'ina ala sururin masfufa. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun indah rapi. Wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari. Lalu perhatikan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Ayat 21 surat At-Tur mengatakan, orang-orang yang beriman dan yang mana mereka itu diikuti oleh keturunan mereka, anak cucu mereka dengan membawa iman, maka Allah berikan ganjaran, kami akan gabungkan, akan kumpulkan, akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Subhanallah. Sudah pernahkah kita berpikir untuk meraih kemuliaan ini? Sudah pernahkah kita merancang strategi, merancang program untuk kita dapat mewariskan nilai-nilai iman kepada anak cucu kita, agar kita nanti sekeluarga bisa sesurga di yaumil qiyamah nanti, yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia mereka, orang-orang yang beriman ini, yang diikuti oleh anak cucu mereka dengan iman
bisa masuk ke dalam surga bersama-sama. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Tengok ayat 25 surat At-Tur. Mereka berjumpa di dalam surga itu dan mereka saling bertanya-tanya. Apa gerangan yang menyebabkan kita ini masuk surga? Ya, bersama keluarga kita. Anak bertemu orang tuanya, orang tua bertemu dengan anaknya, saudara ketemu saudara, ketemu dengan kakeknya, neneknya, bertemu dengan pamannya, bertemu dengan semuanya. Subhanallah. Mereka saling bertanya-tanya, apa penyebab? Qalu, jawabannya, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dahulu kami di dunia ini senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keluarga kami. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ya, tanamkan ini. Ya, inilah kunci kebahagiaan, kunci kedamaian, kunci puncak daripada kesenangan hidup di dunia dan di akhirat. Manakala kita nanti akan mengingat, ya, kita akan mengingat dan menjadikan ini sebagai reuni keluarga di dalam surga. Dan kita menjawab pada saat itu nanti dengan izin Allah ketika kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Karena berhasil menanamkan nilai-nilai iman, ya, ke dalam diri anak cucu kita, keturunan kita. Apa rahasianya? Inna kunna qablu. Kita dahulu di dunia ini fi ahlina musyfiqin, khaifin wajilin, takut, gemetar, takut, fatarakna min khawfihi dzunub. Dan dengan sebab rasa takut kita kepada Allah itu kita tinggalkan dosa-dosa. Wa aslahna lidzalikal uyub, dan kita perbaiki semua aib-aib kita. Tanamkanlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keluarga kita. Bukan menanamkan rasa takut kepada sosok kita sebagai orang tua. Jangan jadi sosok orang tua yang menakutkan bagi anaknya. Justru bikin anak itu senang kepada kita. Anak itu bahagia di dekat kita. Anak itu ceria di dekat kita. Dengan cara yang baik, yang ma'ruf, kita ajak anak-anak kita ini untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri takut kepada Allah, bukan takut sama suami. Suami takut kepada Allah, bukan takut sama istrinya. Anak takut kepada Allah, bukan takut kepada orang tuanya. Orang tua takut kepada Allah, bukan takut ditinggalkan oleh anaknya. Kalau semua anggota keluarga kita ini semua takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan tahu posisi mereka masing-masing. Ya, mereka akan kenang itu. Ya, yang akan mereka bawa kenangan satu-satunya dari dunia ini sampai ke akhirat. Bukan pesta ulang tahun anak, bukan pesta ulang tahun pernikahan, bukan perayaan kelulusan anak-anak kita di perguruan tinggi ternama, bukan ketika anak kita menyumbangkan gaji pertamanya untuk orang tuanya, yang dikenang oleh orang tua, dikenang oleh anak, dikenang oleh setiap cucu. Ketika nanti berjumpa di dalam surganya Allah adalah ketika orang tua itu menanamkan rasa takut kepada Allah di dalam keluarganya. Ajak anaknya sholat, ajak anaknya mengaji Al-Quran, ajak anaknya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ajak anaknya untuk beramal saleh dan menjauhi dosa serta maksiat kepada Allah. Itulah rahasia kita masuk surga sekeluarga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.